Buat putus rasanya emang berat banget. Soalnya sampai sekarang aku masih sayang banget sama Tristan. Tapi buat balik lagi, aku trauma, Fit. Aku takut dia permainin aku lagi. Bang Boza, aku ada ide. Ide ini semata-mata untuk menguji Tristan. Apakah benar Tristan cinta mati sama Moza? Apa? Oke, terima kasih ya. Untuk pertama kalinya dalam hidupku, aku akan melakukan kebaikan. Aku nggak akan melakukan sesuatu yang curang dalam proyek ini. Aku udah dengerin perkataan salah satu perempuan yang aku percayai, Fitri. Kalau kontrak iklan ini jatuh ke perusahaanku, maka aku percaya kamu memang untukku, Fit. Kebaikanmu memang sangat berarti buat aku. Astagfirullah. Kamu ngapain, Mike? Aku nggak apa-apa kok, Mas. Kamu muntahin makanan yang barusan kamu makan ya? Abisnya tadi aku makannya kebanyakan, Mas. Aku takut gemuk. Kecemasan Papi adalah kecemasan aku juga, Pi. Papi jangan khawatir ya. Karena sebentar lagi impian Papi akan terwujud. Aku akan marah besar, Pi, kalau Departemen Pariwisata itu melakukan kecurangan. Tapi sejauh ini aku optimis, Pi. Kita pasti dapat proyek itu. Ya. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan bisa tercapai ya, El. Kayla, bangun Kay. Jam berapa sih? Udah waktunya sahur ya, Al. Belum, Kay. Ini baru jam 1. Hah? Terus kamu kenapa bangunin aku? Gini, Kayla. Kalau bulan Ramadan kan waktu pribadi kita jadi menyempit nih. Terus kapan lagi dong? Aduh, Al, tapi aku ngantuk banget. Kamu lebih mentingin ngantuk, Kayla. Ya bukannya gitu. Aku kan udah capek ngurusin seharian si Finza. Terus gimana dong? Pas sahur aja ya. Gak mau ah. Aku gak mau kejar-kejaran sama Imsak. Males. Kayak waktu itu lagi. Ya udah deh, sekarang. Ya, ngomong lagi. Ah, tolong popoknya dong. Sekalian ambil susunya ya. Fit, sebenarnya ada apa sih? Ada apa-apanya, Mbak? Kamu tahu kan, Pak Edo itu selalu bisa ngedapetin apa aja yang dia mau. Karena dia punya 1000 trik. Mau cara itu halal atau haram, ya nggak masalah buat dia. Tapi kok belakangan ini dia berubah ya? Iya bagus dong, Mbak. Kamu ngajarin apa sih ke dia? Mbak, Pak Edo itu kan sangat pintar. Saya nggak ada apa-apanya. Saya juga siapa sih di sini? Mana mungkin saya ngajarin dia? Maksud saya, kamu sering ngasih ke dia petua apaan sih? Kok kayaknya belakangan ini setiap sebelum ngambil keputusan terlalu banyak pertimbangan ya?
Kalau masalah itu saya nggak tahu, Mbak. Tanya aja langsung sama Pak Edonya ya. Halo. Iya, Pak. Ke ruangan Bapak. Iya, saya segera ke sana. Ada apa sih, Fit? Kamu disuruh ke ruangannya. Iya, Mau ngomongin apa sih? kurang tahu, Mbak. Permisi. Si Edo tuh gimana sih? Gua kan tangan kanannya dia. Ada apa, Pak? Fitri, untuk pertama kali dalam hidup saya mengalami persaingan bisnis yang seketat ini. Dan untuk pertama kalinya dalam hidup saya melakukan sesuatu sesuai dengan nasihat dan percayaan kamu. Lalu? Saya nggak mau kalah dari Farel. Jot it ya, Fit. Saya akan memenangkan kontrak itu. Dan saya akan merebut perhatian pasar. Pak, lebih baik kita bekerja keras dengan kejujuran. Dan biasanya orang yang bekerja dengan kejujuran itu memang kesuksesannya suka tertunda. Tapi tahan lama. Jadi lebih baik sekarang ini kita bekerja keras dan sisanya serahkan pada Tuhan. Kamu nggak ngerti, Fitri. Bagiku, memenangkan kontrak ini berarti juga memenangkan dirimu. Hei, kenapa sih kamu malu-malu begitu? Kayak perawan saja. Aduh, Bang, ini kan lagi bulan puasa. Lagian masa saya pakai kolor doang. Terus gimana maunya di kolam renang? Mau pakai jas? Iya bukan gitu, Bang. Lagian masa syuting iklan buat permen di kolam renang sih nggak nyambung banget. Masih mau duit nggak? Hah? Tuh kan ngancemnya gitu kan, mentang-mentang gue lagi butuh duit. Iya deh. Astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim. Loh, kenapa? Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kenapa sih? Saya lagi puasa, Bang. Takut batal. Astagfirullahaladzim. Terus gimana? Nanti kalau kamu ketemu lawan mainmu, kamu diam. Hah? Nggak boleh merem ya, Bang. Aduh, banyak banget sih godaannya, Bang. Kamu serius nggak sih? Hah? Iya, Bang, serius. Aduh. Telepon nih. Nabila. Halo, Assalamualaikum, Bil. Syuting apaan, Mas? Lagi syuting sinetron religi, Bil. Oh, gitu. Kira-kira sampai jam berapa ya, Mas? Sampai sore kali, Bil. Emangnya kenapa? Waduh. Jadi siapa ya nyiapin buat sholat Jumat ntar? Hah? Sekarang hari Jumat ya? Astagfirullahaladzim. Aku lupa, Bil. Yaudah deh, aku sana sekarang ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, saya nggak bisa syuting hari ini, Pak. Saya mau pergi dulu ya. Kamu janji sama PH mana? Nggak janji sama PH mana-mana. Janji sama Allah. Mas Norman, Mas! Pak, maaf, Pak. Ih! Mas Norman kenapa sih? Gimana, Pak? Saya kesana sekarang. Iya, Pak, ya. Terima kasih, Pak. Siapa, Ren? Dari Dinas Pariwisata, Bi. Mereka ngundang kita ke sana sekarang. Ini berhubungan dengan proyek itu, Bi. Mudah-mudahan ini tanda keberhasilan kita ya, Rel. Pasti, Bi. Aku yakin proyek ini akan jatuh ke tangan kita.
Ayo, Wi. Ya. Dari Dinas Pariwisata. Ya gimana Pak? Saya ke sana sekarang. Oke Pak, terima kasih. Aku udah mencium kabar baik itu. Gak mungkin proyek itu lepas dari tanganku. Jadi jobnya kamu tolak, Man? Ya sudah, nggak apa-apa. Nanti juga kamu dapat kerjaan ya? Iya, Mas Norman. Yang penting kalau kamu itu jujur dan gigih, pasti ada jajalan untuk cari rezeki. Maafin Papa ya, Nak. Papa nggak bisa beliin baju sama sepatu baru buat lebaran nanti. Syukuri aja lah, Man. Papa bangga sama kamu, Man. Benar-benar Papa bangga. Karena kamu sudah bisa memilih dan menentukan mana yang baik. Iya ya Mas, sekarang Mas sudah banyak berubah. Man, kamu tuh kenapa sih? Kok senyum-senyum? Enggak, mah. Kebayang yang tadi di kolam renang ada cewek yang seksi. Pak, kok Papa ngomongnya kayak gitu sih? Gedok amat nih Papa. Om batal tuh puasanya, ya kan? Ya kan? Apaan sih? Ampun, Man. Papa baru aja bangga sama kamu. Aduh, kapan sih kamu bisa berubah 100%, Man? Sembuh 100%. Sembarangan aja kalau ngomong. Emang gue gila apa? Pak Farel dan Pak Edo, ternyata hasil voting kemarin menunjukkan untuk Retro dan Inferno ternyata seimbang. Jadi semua diserahkan kepada pemerintah Indonesia dan sudah ada satu komisi yang ditunjuk untuk menganalisa kedua proposal tersebut dan hasilnya akan dikirim ke kantor masing-masing melalui sulat. Sekian dan terima kasih, saya tinggal dulu. Ini semua karena kamu, Fitri. Setidaknya sekarang evaluasi proyek perusahaan kita seimbang dengan Retro. Berarti kita memberikan persaingan sangat ketat. Pak Farel, cobalah bercermin dan lihat diri Anda sendiri. Banyak ketegangan dan stres terlihat di wajah Anda. Dan saya sangat menikmatinya. Itu semua telah menggantikan kerugian perusahaan saya atas kekalahan dengan Retro. Dan sekarang saya makin dekat leher perusahaan Anda. Satu cekikan saja. Habislah Anda. Panggil Presiden Amerika atau siapapun di dunia ini. Anda bisa saja menggunakan kekuatan Anda, Pak Edo. Tapi di kontrak kerja ini, hanya tertera nama Retro. Dan tidak ada siapapun yang bisa menghapus nama itu. Farel, sudah. Ayo kita pulang.
sekali memancing emosi orang itu. Pak, siapa yang emosinya nggak akan kepancing kalau sifat Bapak kayak tadi? Wah, loyalitas kamu tinggi sekali. Udah keluar dari retro, tetap care sama mereka. Maaf Pak, menurut saya sifat kerja Bapak kayak anak kecil. Permisi. You mean I'm childish? How dare you talk to me like that? Atas nama cinta. Tan, lu kenapa Tan? Kok kayak mau nangis gitu? Enggak kok Al. Lu lagi ada masalah? Cerita dong sama gua. Gua kepikiran sama Moza terus, Al. Gua ngerasa berdosa banget sama dia. Bukannya lu udah minta maaf sama dia, emangnya nggak dimaafin? Udah, Al. Gue udah minta maaf sama dia. Tapi dia nyuruh gue buat ninggalin dia, Al. Apa? Dia nolak balik sama lo? Kok aneh, Tan? Padahal dulu dia bilang dia itu masih sayang banget sama lo. Al, Moza punya penyakit serius, Al. Dia kanker leher rahim. Lu serius, Tan? Sedih banget kan, Al? Gue jadi nyalahin diri gue sendiri, Al. Gue ini jahat banget ya. Dulu gue yang ngejar-ngejar dia. Dianya udah baik banget. Akhirnya gue yang selingkuh sama mantan gue. Dan ternyata selama ini dia nyembunyiin penyakitnya supaya dia gak dikasihanin orang lain. Al, gue harus kayak gimana? Pas lu tahu kalau dia kena penyakit itu, lu masih sayang kan sama dia? Lu masih mau balik sama dia kan, Tan? Perasaan gue gak berubah sama sekali, Al, sama dia. Malah gue sekarang makin sayang sama dia. Gue gak mau nyakitin dia. Gue mau ngejagain dia, gue mau ngelindungin dia. Gue gak mau ninggalin dia lagi, Al. Gue seneng, Tan, lu ngomong itu. Berarti cinta lu sama Moza itu cinta tulus. Moza hebat juga ya, Tan. Selama bertahun-tahun dia nyembunyiin penyakit itu. Teman-teman deketnya juga nggak ada yang tahu. Iya, gue aja nggak nyangka. Ternyata dia emang cewek yang mandiri dan tegar. Gue nggak salah pilih dia. Tapi sekarang gimana caranya supaya gue bisa balik lagi sama dia, Al? Lu harus yakinin dia terus, Tan. Lu tunjukin kalau lu nerima dia apa adanya. Sudahlah, Rel. Kamu nggak usah tanggapi omongannya Edo. Dia udah menghina harga diri kita, Pi. Harga diri Retro. Masa aku diem aja? Betul. Tapi kalau kamu balas sikap childishnya dia, kamu jadi sama childishnya seperti dia, ya kan? Aku udah coba menahan emosi aku, Pi. Tapi sikap dia benar-benar nggak bisa ditolerir. Bullshit kalau Fitri bilang Edo udah mulai berubah. Kamu ini sebenarnya marah karena soal pribadi atau soal bisnis? Maksud Papi? Kamu cemburu sama Edo. Farel, kamu boleh tidak suka sama Edo. Kamu boleh khawatir dengan tindakan-tindakannya. Tapi kamu kan sangat mengenal Fitri. Dia tuh sudah teruji sangat setia sama kamu, sangat setia sama pekerjaan, sama komitmennya, sama prinsip-prinsip hidupnya. Jadi kamu gak perlu khawatir dia akan suka sama Edo. Bukan Fitri yang aku khawatirin, Bi. Tapi Edo. Sama saja, Rel. Begini menurut Papi. Kalau ada satu pihak menggoda, pihak yang lain tidak tergoda,
nggak akan terjadi apa-apa kan? Dan yang paling penting, Fitri itu kan bukan tipe cewek yang mudah suka sama cowok. Percaya sama papi. Kalau itu yang kamu khawatirin, nggak akan terjadi, Len. Papi sekarang justru khawatir kalau proyek itu jatuh ke tangan Edo. Bapak kenapa? Kok kelihatannya seneng banget? Jelas dong, Fit. Untuk pertama kali dalam hidup saya dan akhirnya Inferno bisa bersaing seimbang dengan Retro. Dan lebih penting lagi, ini untuk pertama kali dalam hidup saya bisa mendapat semua dengan jujur. Meskipun itu mengingkari prinsip bisnis saya yang biasa pakai jalan pintas. Ini semua berkat kamu, Fitri. Pak, untuk menuju kebaikan itu emang prosesnya lama. Tapi semuanya itu pasti ada manfaatnya. Saya yakin dengan Bapak bekerja jujur, baik, dan tanpa sogok sana-sini, saya yakin banget pasti Bapak juga akan berhasil kok. Saya ikut seneng, Pak, karena Bapak sudah bekerja dengan jujur. Pasti Allah akan memberkahi Bapak. Hari ini, setengah dari perjuanganku untuk mendapatkan cinta kamu sudah aku lewati. Dan hari ini, aku sudah menemukan cinta itu. Dan aku yakin, aku bisa mendapatkan kamu, Fitri. Mos, mau pulang ya? Aku anterin ya? Nggak usah. Makasih. Lagian aku mau mampir-mampir dulu kok. Mau belanja buat buka. Kamu mau ke rumah sakit lagi? Enggak. Aku mau cari kafling, Tan. Kafling? Kamu mau beli rumah? Bukannya rumah kamu aja udah kegedean buat tinggal sendiri, Mos. Itu aja kamu udah ribet kan? Atau kamu mau cari rumah yang lebih kecil? Bukan kafling rumah, Tan. Tapi kafling makam. Makam? Buat apaan, Mus? Ya buat aku lah, Tan. Emangnya buat siapa lagi? Kamu kan tahu sendiri. Orang tua aku dua-duanya udah lama meninggal. Mos, kamu jangan nakut-nakutin gitu dong, Mos. Lagian kamu kok bisa ngomong kayak gitu sih? Kenapa? Harusnya kita nggak boleh takut kalau ngomongin soal kematian. Karena pada dasarnya semua manusia bakalan mati kan? Tapi kenapa kamu harus pesan sendiri? Emangnya kamu mau pesenin buat aku? Ya bukan, maksud aku kenapa harus sekarang? Kita nggak ada yang tahu kan kita mau mati kapan? Iya, emang cuma Tuhan yang tahu, tapi... Tan, orang yang ngidap penyakit kayak aku ini harus siap buat dipanggil kapan aja. Kamu tenang banget ya, Mos. Kok bisa sih kamu santai banget buat ngadepin ini semua? Ngapain juga dipikirin? Nggak ada untungnya kan? Malah nambah-nambah penyakit. Lagian aku ngerasa aku udah gak ada artinya lagi buat orang lain. Please, Mos, jangan ngomong kayak gitu dong. Berarti kamu mau ngelakuin apa aja buat aku? Demi kebahagiaan kamu, Mos. Apapun aku lakuin buat kamu. Termasuk ngunjungin ke makam aku sendirian. Bisa ganti topik gak sih, Mos? Kenapa sih, Tan? Kamu takut ya? Iya ya, aku lupa. Kalau kamu tuh parno banget sama hantu. Tapi aku janji, kalau aku meninggal duluan, aku gak bakalan ngehantuin kamu kok. Kamu kok bisa santai sih, Mos? Dalam kondisi kayak gini kamu masih bisa bercanda. Aku kan diajarin kamu buat tetap santai. Kamu lupa ya?
Duluan ya, Tan. Atas nama cinta. Asik nih buat buka nih ntar nih. Aduh, kapan sih bukanya? Aku udah haus nih. Ya Tante, Nadine juga lapar. Bentar ya sayang, ini kan bentar lagi juga udah mau beduk. Masa mau nyerah kayak gitu? Aduh, gimana ya Mas? Ada 3 lagi yang belum kebagian. Udah habis ya Mas? Iya nih Bil, aku juga nggak nyangka hari ini yang datang banyak banget. Kolakku juga ini masih utuh. Biar buat mereka aja ya. Terus ntar kamu bukanya pakai apaan? Gak apa-apa Mas. Tante, ini buat mereka aja. Iya Tante, ini buat mereka aja ya. Nak, katanya kamu lapar banget. Daripada buat mereka, punya kamu buat apa aja ya? Nggak apa-apa kok, Pak. Kita minum teh manis saja juga udah cukup kok. Iya kan, Din? Iya, kasihan. Biar aja, Om. Ini buat mereka. Ya kalau gitu, punya aku buat mereka juga deh. Kalian semua emang baik ya. Tapi bener nih, gak apa-apa buat mereka. Iya, Tante. Kita ikhlas kok. Yang penting semuanya kebagian. Mas Norman, gimana sih caranya ngedidik mereka itu? Kok semuanya jadi pada hebat-hebat kayak gitu? Iya dong, Bir. Anak yang baik itu tergantung dari orang tuanya. Kamu bisa lihat nih, orang tua kayak aku. Contohnya, kalau misalnya aku didik... Pak, bukan beduk tuh, Pak. Mama Gitip. Pak Ul, ganggu aja orang lagi usaha. Beduk-beduk gue pukul. Gue gerakotin ntar. Hari ini kamu padat banget ya, Mai? Iya, Mas. Mai, besok kan kamu ada pemotretan jam 10 kan? Iya, aku tahu. Kita cari makan dulu ya. Kamu kan tadi bukannya cuma minum air putih. Aku takut nanti kamu pingsan lagi. Gak usah, Mas. Kita langsung pulang aja ya. Aku ngantuk. Kita makan di rumah aja. Kamu yakin kamu bisa? Ya kuat lah. Masa puasa seharian bisa, nahan sampai rumah aja nggak bisa? Ya? Mas, aku mau operasi ya, Mas ya? Emang kamu sakit apa, Mai? Enggak sih, cuman operasi sedot lemak aja. Apa-apaan sih kamu? Jangan macem-macem deh. Aku kan cuman pengen kelihatan lebih sempurna lagi, Mas. Mai, di mata aku, kamu itu udah sempurna banget. Iya, aku tahu. Tapi kata fotografer aku tuh aku masih kelihatan gemuk. Oh, jadi kamu lebih mentingin pandangan orang lain? Pandangan fotografer kamu? Orang-orang yang ngasih kamu job? Iya? Hargain aku dong, Mai. Aku tuh pengen kamu kelihatan apa adanya. Seperti dulu. Ya udah, kita pulang yuk. Mus, kamu gimana? Sehat? Sehat? Kamu kenapa sih, Al? Nanyanya kok aneh gitu? Kamu yang tabah ya, Mus? Tabah? Emangnya aku kenapa? Maafin aku, Mus. Aku udah tahu semuanya dari Tristan. Tapi tolong ya, Mus, kamu jangan marahin dia. Dia cuma cerita ke aku doang kok. Aku turut prihatin, Mus.
Tapi kok bisa sih kamu menyembunyikan penyakit itu begitu lama? Waktu sama Farel tahu? Loh kok kamu ketawa sih? Ya iyalah Al, ternyata kamu sama Tristan tuh sama aja ya. Bisa dibohongin. Berarti sandiwara aku berhasil dong. Aku hebat ya? Maksud kamu apa, Mos? Sini deh. Kamu tuh ya, Mos, orangnya iseng banget. Tapi nggak apa-apa. Itu buat membuktikan perasaan Tristan ke kamu kan? Tapi please jangan kasih tahu Tristan ya soal ini. Iya, enggak lah, Mos. Tenang aja, nggak mungkin aku bocorin. Kita masuk yuk. Apa itu, Fit? Kado untuk Pak Ali, Pak. Pak Ali. Office boy kan? Kenapa kasih kado? Dia ulang tahun. Enggak, istrinya baru aja melahirkan. Ya mudah-mudahan kado ini bermanfaat buat dia. Kamu perhatian sekali sama dia. Kamu saudaranya. Sama sekali bukan, Pak. Tapi kenapa kasih kado? Dia cuma office boy kan? Ya justru karena dia office boy. Kalau dia direktur utama, ngapain saya kasih kado? Dia kan juga pasti mampu. Ya makanya itu saya ngasih ke Pak Ali. Dia kan termasuk orang yang membutuhkan, Pak. Siapa tahu aja dengan saya ngasih popok ini, jadi Pak Ali bisa ngirit. Gak usah beli popok lagi deh. Kamu care sekali sama orang lain. Ya nggak apa-apa lah, Pak. Sekali-sekali apa salahnya kalau saya ngasih perhatian ke orang lain. Selama ini juga kan Pak Ali banyak membantu saya. Bantu apa? Bantuin fotokopi, ngasih minuman, beliin makan siang. Banyak, Pak. Wah, kamu gampang sekali terima kasih sama hal-hal kecil seperti itu. Ya nggak ada salahnya kan, Pak? Mana sih si Norman? Ke pasar lama amat. Pasti tuh mampir-mampir kemana-mana. Ma. Nah. Lama amat sih, Man. Ya iyalah lama. Aku kan tawar-tawaran sama penjual cabai keriting. Nggak dikasih-kasih. Ya udah, aku beli aja cabai yang di rebonding. Hah? Cabai di rebonding? Kayak apaan? Nih, cabai merah juga. Cuman udah di rebonding, jadinya lurus. Nih. Aku juga beli ini nih. Tomat bondol. Terus bawang pipilan. Wortel tanpa daun. Kamu tuh Mas Norman tapi hebat loh. Udah pinter nawar ke ibu-ibu di pasar itu. Ya habis gimana boleh? Ini juga terpaksa. Sebenarnya sih sedih juga. Masa ganteng-ganteng kayak gini pemain sinetron lagi suruh belanja ke pasar. Sampai sana kan ribet. Saya dikerumunin bule sama fans-fans saya. Tahu nggak? Itu mbak-mbak menjual sayur. Gak apa-apa Mas Norman, gak usah gengsi. Dulu Farel waktu nyamar jadi Fatan, bule sering banget nyuruh ke pasar. Cuek aja tuh dia. Ya juga sih. Dulu mah capek mau tidur. Man, pisangnya mana? Ya ampun, Man. Udah deh balik ke pasar lagi deh. Aduh, gimana sih? Aduh, lagi puasa nih capek masa suruh balik lagi sih, Kak. Ya ampun, Man. Mama tuh mau bikin kolak untuk tajilan nanti sore di masjid. Lagian, kalau kamu bantu, kamu pasti kebagian pahala, Man.
Aduh, tega banget sih nyiksa gue. Lama-lama gue balik lagi nih jadi banci. Dari tadi pagi suruh ngambil sayur di kebun, siang dikit suruh ke pasar, ntar malam suruh nyuci piring. Mas Norman kenapa sih marah-marah terus? Ya udah, biar aku yang beli pisangnya ya. Di depan ada kan? Yang bener, Kay. Kamu mau? Tapi Vinzanya siapa yang jaga? Nggak apa-apa. Tidurnya juga udah pules kok kayaknya. Atau gini aja deh. Mas Norman jagain Vinza dulu selagi aku beli pisang. Gimana? Lengkap deh nih sisi kewanitaan gue. Udah suruh masak, ke pasar, suruh jaga bayi. Sekalian gue pakai konde. Pak Edo, dapat bunga dari mana, Pak? Tadi beli habis lunch. Cantik ya? Cantik banget, Pak. Itu buat... Kamu suka? Suka banget. Setelah sekian lama, akhirnya kamu bisa juga ungkapin perasaan kamu ke aku, Do. Tolong, kasih bunga ini ke Pak Ali. Bilang dari saya. Sekalian tolong sisipkan kartu ucapan. Selamat atas kelahiran bayinya. Ya? Buat Pak Ali OB. Nggak penting banget sih. Mas, Tenang, Ke. Kamu gak usah ikut-ikutan panik kayak gitu. Mas Norman hebat banget bisa jagain Vinza kayak gitu. Ya iya dong. Kan pengalaman. Tuh, ngurusin si Paul sendirian. Ntar sore bisa temenin aku nggak? Vinza mau imunisasi. Terus Aldonya lagi di kantor, meeting sampai malam. Iya deh. Oh, nak, iya ya. Udah, bobo. Mas, gimana nih? Aduh kok nangisnya tambah kejar. Kamu harus ngerti tangisan bayi, Ke. Kalau bayi nangis kayak gini, berarti dia kelaparan. Tuh, lihat aja tuh. Lidahnya melet-melet. Mas hebat ya bisa tahu kayak gitu. Ya udah deh, aku kasih ASI dulu ya. Mas, Mas mau ngapain? Masa mau nungguin di sini sih? Nggak boleh lihat ya? Enggak. Fit, tolong kasihin bunga ini ke Pak Ali ya, dari Pak Edo. Iya, Bu. Masa istri Obeng ngelahirin dikasih bunga sih? Kayaknya lebih bermanfaat kalau Pak Edo ngasih uang atau barang deh. Tapi gimana pun juga, lumayan niat baiknya. Heran deh, Fit. Sebelumnya boro-boro Pak Edo bisa ngasih sesuatu ke anak buahnya. Nyalamin atau ngasih selamat aja nggak pernah. Mau ada yang melahirkan, ulang tahun, kena musibah, dia nggak pernah peduli. Tapi kok tumben ya, hari ini dia bisa care sama OB-nya. Ya bagus lah, Bu. Kalau Pak Edo mulai berubah, Pak Edo mulai perhatian sama anak buahnya. Pak Ali, Iya, Mbak. ini kado dari Pak Edo. Pak Edo. Yang benar, Mbak. Kok tumben sih? Aduh, saya jadi terharu. Mungkin saya orang pertama yang mendapat perhatian dari dia. Ya itu mungkin rezeki Bapak. Kalau kado ini dari saya. Terima kasih, Mbak. Masa bunga dikasih buah? Bukan orang susah. Mendingan juga kado barang. Duit kek. Emang buat apaan? Pak, saya tahu bunga itu emang gak bermanfaat buat Bapak. Tapi jangan lihat barangnya. Lihat niat baiknya Pak Edo. Astagfirullah. Maaf. Biar apapun pemberian Pak Edo,
Ini sangat luar biasa sekali perhatiannya buat saya. Terima kasih, terima kasih. Kenapa kamu ketawa-tawa kayak gitu? Nggak apa-apa. Ayo dong, Fit. Bilang ada apa? Pak, Bapak pernah jatuh cinta nggak? Tidak. Masa sih? Ya udah gini aja. Kalau Bapak nggak pernah jatuh cinta, seandainya nanti Bapak jatuh cinta, Bapak mau ngasih apa sama orang yang Bapak cintai? Apa ya? Semangka? Semangka? Bapak nggak nyambung deh. Yang pantas dong, Pak. Kira-kira Bapak mau ngasih apa? Cincin belian yang mahal? Pak, jangan selalu mengukur semua itu dengan materi. Cinta itu nggak akan bisa dibeli sama cincin berlian. Terus apa? Ya pikir dong. Bunga. Nah itu Bapak tahu. Hah? Jadi yang tadi untuk Pak Ali? Saya dikira naksir dia dong. Hih. Kasihan orang itu punya niat baik, pengen berbuat baik, tapi nggak tahu caranya. Norman ya? Lu Rudy kan? Apa kabar lo? Waduh, udah berapa tahun kita nggak ketemu ya? Tapi gue nggak pangling sama lu, Man. Soalnya gue sering lihat lu di TV. Tapi gue heran sama lu, Man. Setiap di sinetron atau iklan, lu kebagian disambit atau digamparin. Ya, emang udah hokinya di sana kali. Oke, kenalin nih, Rudy, teman kuliah aku waktu dulu. Kayla. Cuma bedanya, Mbak, saya lulus, dia drop out alias DO. Nggak usah lo sebutin juga drop out-nya dong. Anak lu banyak juga ya, Man? 3 ya? Lu hebat juga, Man. Lu beruntung lo. Umur lu udah tua. Duda lagi. Dapat bini semudah ini. Cakep lagi, Man. Kok mau sih dia sama lu? Lu lagi pakai apa sih, Man? Pakai pelet, dukun. Mas, saya bukan Bini lo mana? Bang, dokternya udah datang tuh. Iya, well banget sih. Man, udah dipanggil tuh sama bini gue. Buset. Itu bini lo? Astagfirullahaladzim. Gue sangka tukang cucur. Tinggal dulu ya. Mas, kok Mas bilang aku istrinya Mas sih? Udah kayak, maaf banget ya. Jangan marah dong. Soalnya aku kan juga mau ngebanggain di depan dia. Dia itu teman kuliah aku zaman dulu, Ke. Orang emang gitu. Suka ngeselin. Kalau ngomong, nyelkit banget. Suka menghina orang. Sekarang kan dia pasti kalah tuh, ngiring lihat. Misalnya, aku dapat kamu katanya. Istri aku muda, cantik. Dibandingkan dia tuh istrinya kayak nenek gerondong. Pasti kali ini aku yang menang, Ke. Oh, itu alasannya. Ya udah deh, aku maafin. Habisnya aku kesian sama Mas Norman. Dari Mas Norman, apa yang bisa dibanggain? Ya ikut-ikutan juga nyela gue. Bisa gitu dong, Ke. Tolong! Masya Allah, Pak. Kok Bapak bisa ada di sini? Saya terpleset. Saya nggak punya pegangan. Terima kasih ya. Mimpi ya? Tapi kok mimpiin Pak Edo?
Kenapa ya? Atau mungkin Allah menyuruh aku untuk menolong Pak Edo yang selama ini kayak gak punya pegangan. Papi mana, Mi? Papi, sahur dulu yuk. Nanti keburu imsak loh. Pi, Papi kenapa sih, Pi? Kok makannya nggak semangat gitu? Lagi mikirin apa? Enggak, Mi. Enggak ada. Papi khawatir soal proyek itu, Pi. Iya, Rel. Kamu tahu kan itu proyek idealis Papi. Tapi nggak usah khawatir ya. Aku yakin kita akan dapat proyek itu, Pi. Papi nggak cemas, Rel. Tapi itu kan, kamu tahu itu proyek impian Papi dari dulu. Papi nggak mungkin bisa terima kalau kita kalah dalam tender itu. Tolong kasih aku kesempatan untuk mewujudkan ini semua, Pi. Aku punya kapasitas untuk itu kok. Kamu yakin? Gak ada yang bakal menang dari Retro, Pi. Fitri, ke ruangan saya sebentar ya. Saya mau bicara sama kamu. Ada apa, Pak? Fit, duduk aja. Saya punya sebuah ide bagus. Kalau proyek pariwisata ini ditangani berdua aja oleh Retro dan Inferno. Jadi kan nggak ada yang kalah, nggak ada yang menang. Ide yang bagus, Pak. Jadi kamu setuju? Ya, saya sih setuju banget. Saya sangat menghargai niat baik Bapak. Dan saya yakin pasti Pak Farel juga setuju. Kok kamu yakin dia setuju? Saya yakin, Pak. Karena kalau Bapak berubah selangkah lebih baik, pasti Pak Farel akan membalas Bapak 2 langkah lebih baik. Kamu salah menilai, Edo. Kamu belum mengenal Retro. Maaf, Pak, tapi... Fitri, saya sedang bicara sama bos kamu yang arogan. Fitri nggak bermaksud buruk sama kita. Jadi